yang Nurbaya ini untuk supaya ramai itu datang. Tamunya itu pada banyak yang datang. Terus kan biasanya kan pernah nih. Berarti kan, ini Mas, ini kan maaf nih. Ini kan sering memang sering dipinjam buat hajatan memang. Ini udah berapa kali loh. Banyak. Bahkan bangsane Kiai pinjam, tapi saya nggak mau sebutkan ya. Jadi, tidak saya sebutkan Kiai karena mereka juga sekedar syariat saja. Syariat. Nah, terus ini berarti bahasannya di samping untuk tamu juga orang yang punya pariwisata biar rame. Iya. Toko juga biar atau mengundang lah ya. Mengundang. Ini untuk mengundang. Mengundang hajat, hanya cuma hajat. Hajatan saja. Kalau umpamanya toko untuk enggak. pariwisata biar rame. Iya bisa. Jadi itu kan hajat juga sih sama. Iya, pariwisata sih. Ya. Oke. Jadi biar rame terus. Supaya misal nih, saya pernah nanganin orang yang maksudnya hajatan, tapi amplopnya kosong semua yang di kotak itu. Ini sahabat pusaka Jawa, ini memang saya nih dulu saya kan tinggal di Jakarta nih, ampun banget. Dulu teman-teman saya nakal Mas Gege. Ngelih, lapor kita modal amplop kosong, tapi saya nggak tega deh. Teman saya paling bawa goceng atau 3.000. Saya sering di Jakarta tuh jahat-jahat. Ya bukan jahat, mungkin mereka lapar nggak punya duit. Iya, amplop 3.000, gitu. Nggak kenal masuk ke orang numpang makan padahal amplop kosong, kalau enggak ngasih 2.000 3.000 saya mah enggak deh, saya nggak bisa kayak gitu. Nah mungkin seperti itu seperti atau itu, menghindari seperti itu. Perbuatan orang yang jahat. Ada yang kadang pakai tuyul atau tapi memang ada magic juga ya Mas. Banyak ya, ada ya yang memang tongnya dicolong ya. Di Selawikul itu orang kaya, semuanya kaya, nggak mungkin lah. Iya. Jadi maksudnya ngadakan hajatannya tuh megah gitu loh, mewah loh. Tapi yang datang itu amplopnya kosong ternyata. Udah ada maksudnya buka 1 2 3 ada terus tiba-tiba langsung hilang. Sisa 500-an 2. Jadi ada yang ngasih uang itu 50.000, tapi ada recehnya kuningan itu 2. Nah, di sisa itu ternyata sih berhubung itu logam kan bisa dimasukin oleh bangsa seperti itu ya. Nah, itu yang maling. Oh, gitu. Ini Mas Gege punya pengalaman sahabat pusaka Jawa. Jadi mereka memakai media logam, dimasukkan ke amplop, dimasukkan ke tong itu ya, uang lah. Di media logam itu ada penghuninya yang nyolong ya Mas Gege. Oh, gitu. Ya bagus. Gimana? Jadi makanya hati-hati kalau untuk hajatan yang menerima ada recehnya itu dipisah, jangan dicampur. Oke, nah itu ingat-ingat nih, ini ilmu ya. Ini ilmu sahabat pusaka. Ini pengalaman dari Mas Gege. Gimana? Terus? Nah, ini untuk mencegah seperti itu. Ini jadi gimana cara pemakaiannya? Ada disimpan di antara di pengantin itu. Kan ini bisa buat alibi juga kok, pengantinnya pakai ini. Gitu. Iya. Bisa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, gempa bumi, longsor, musibah gunung meletus, musibah kebakaran dari Mas Gege, tambahan, kemudian musibah rumah tangga, musibah sakit maupun musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handaitolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, masih dengan gestar saya Mas Gege. Semoga keluarganya dan istrinya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kalau berkah itu pasti enak. Pasti enak ya Mas Gege. Serba tercukupi ya Mas Gege ya. Iya, betul. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka yang dalam bentuk stick komando atau bilang tongkat komando. Kenapa Mas Oo dibikin tongkat komando? Aslinya ini tadinya bukan tongkat komando. Tak bikin segini. Ya, cuman bahannya tak bikin tongkat komando aja, kita bikinkan biar kelihatan keren ya Mas Gege ya. Oke sahabat Pusaka Jawa, apabila
Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Pastinya, oh pasti tombak. Ya iyalah, masa keris. Oke sahabat Pusaka Jawa, ini tombaknya cukup istimewa. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini tombaknya kayak bor. Kayak bor. Dan ini juga berpamor. Pamornya ini ikutnya adek sapu. Dan ini melintir, puntiran. Sahabat Pusaka Jawa bisa cermati ya. Di bawah sini ini muntir, di atasnya tidak muntir, ngotak segi 4. Di sininya muntir lagi. Seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini muntir. Oke, sahabat Pusaka Jawa, ini istimewa ya. Ini ikutnya apa Mas Oo? Ini saya ikutan, ini ikutnya adalah cacing kanil, karena cacing kanil itu kan ada yang bentuk bulat, ada yang segitiga, ada yang segi 4, ada yang belimbingan. Yang ini ikutnya apa Mas Oo? Ini ikutnya segi 4. Dan cacing kanil yang membedakan dengan keris adalah looknya itu bisa dari segala arah. Di sini ya, kita lihat bahasanya apa ya, 4 dimensi kali ya. Kalau keris kan cuma segini toh, kanan kiri doang kan. Nah ini kan bisa dilihat dari kanan kirinya. Oke sahabat Pusaka Jawa, silahkan Mas Gegeh, ini tombak istimewa jarang. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, silahkan Mas Gegeh untuk menayu. Mudah-mudahan Mas Gegeh bisa tahu nomor handphonenya, RT-nya, siapa, masih sendiri atau sudah punya istri, alamatnya di mana, ya Mas Gegeh, agamanya apa, kerjaannya apa, kan seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang cacing kanil, sering kita bicarakan bahwasanya cacing kanil itu banyak versinya. Ada yang mengkaitkan dengan ceritanya Sunan Bonang dengan Sunan Kalijogo, dan juga ada dengan Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Ada versi yang lain seperti itu. Ada versi yang lain bahwasanya cacing kanil itu dulu adalah termasuk sebagai senjatanya Telik Sandi seperti itu. Tapi ya kebenarannya wallahu a'lam lah ya, karena banyak sekali. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pusaka itu kadang yang namanya pusaka itu berarti tidak cuman bilahnya yang bisa untuk kebutuhan survival atau kebutuhan umum, survive artinya untuk kebutuhan syariat ya, untuk entah itu untuk menusuk, senjata jarak pendek, ataupun yang namanya pusaka juga bisa diambil sisi tuahnya ya. Saya ulangi lagi ya sahabat Pusaka Jawa, mungkin sekarang saya akan bikin bahwasanya saya ucapkan bahwasanya orang bermain pusaka itu ada 3 jenis. Pertama, orang yang suka dengan antikannya atau dengan barangnya, barang antik lah ya. Kita anggap keris-keris seperti ini barang antik. Kita punya nilai sejarah, juga punya nilai seni yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang cinta dengan pusaka dari segi isinya atau esoterinya. Ya, itu berarti lebih cenderung untuk ngalap berkah, bahasanya doa dari sang empu seperti itu, atau mengambil sisi tuahnya saja atau energinya saja. Kemudian kalau kita lihat yang ketiga adalah orang yang dua-duanya, dia mengoleksi pusaka itu dari segi antikannya juga dari segi tuahnya. Artinya dia mengoleksi barang yang bagus-bagus saja tapi juga ada isinya. Tapi juga sahabat Pusaka Jawa, yang namanya orang senang seperti itu konon katanya Pak Soekarno saja juga tongkat komandannya ada yang cacing kanil segi 4. Ya, cacing kanil segi 4 dulu pernah ditunjukkan di waktu tahun berapa itu. Ternyata dibuka adalah cacing kanil segi 4. Dan juga konon katanya Pak Karno juga di tongkat komandonya ada keris tugel atau putus yang ditanam di tongkat komandonya. Berarti tidak harus utuh, yang penting tuahnya atau esoterinya bagus seperti itu. Kadang kalau kita bicara tentang tuah atau esoteri, itu kadang wesi cilik bae yang warnanya kuning, disilet nggak mempan dan lain sebagainya kan cilik. Ya itu berarti kan cuman untuk piandel atau diambil energinya saja atau powernya saja. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ini tergolong dulu sering dipinjem untuk hajatan.
sering dipinjam untuk hajatan. Sebetulnya ini ada 2 sahabat Pusaka Jawa, tapi tak review satu-satu, jangan dua-duanya. Itu dipinjam buat hajatan ya, dan sering dipinjam buat hajatan. Artinya mungkin ya untuk agar hajatannya tidak tekor. Kadang kan ada yang orang hajatan tekor ya, jebule tekor. Kedua adalah supaya tidak apa ya, istilahnya biar tidak hujan. Itu ada juga memang pusaka ada yang untuk media. Makanya saya dulu pernah membahas orang itu punya syariat masing-masing. Ya, umpamanya orang ada yang lari harus pakai sepatu apa. Orang yang saya mau larinya pakai alas kaki saja, nggak usah pakai sepatu, nggak beralaskan sepatu. Ada yang harus pakai Nike, Reebok atau yang lain sebagainya, nyamannya seperti itu. Nah, sama orang berkendara pun sama, mau ke Jakarta, mau ke Mekah, pakai motor sampai tapi lama. Ya kan, mau pakai pesawat cepet, ya kan, umur 8 jam sampai ke mana gitu kan, ke Medina atau ke Mekah seperti itu. Nah, kalau pakai motor mungkin bisa 1 bulan sampainya. Nah, sama pusaka pun sama. Kalau kita beranggapan bahwasanya semua yang ada di alam ini bermanfaat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan barang kemudian kita bisa memakainya tanpa harus membuat saingan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat tandingan. Artinya kita nisbatkan, kita kembalikan bahwasanya apa yang ada di manfaat di pusaka tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, insya Allah tidak syirik. Ya, tapi yang jadi masalah adalah ketika kita ngucap gara-gara pusaka kiye nyung dadi selamat itu. Tapi di depan katanya dikata alhamdulillah, dengan segala puji bagi Allah. Ya. Lantaran pusaka ini Allah berikan keselamatan. Bisa jen. Hasilnya dari awalnya sudah alhamdulillah segala puji, udah nyebut Gusti Allah di situ. Masa mau syirik sih? Kan seperti itu. Ya, seperti halnya kita memakai baju anti peluru. Ya, syariatnya ditembak orang mempan, tapi nyatanya ditembak juga mempan banyak kok. Jebule sing ketembak sing ngiringan kene yang dilindungi badan, yang ketembak gulune mati-mati juga. Ya, seperti itu. Silakan Mas Gege, kayaknya Mas Gege sudah. Silakan. Ya, pan diceritakan secara oh ya, sedetail loh, rinci. Ada 2 soalnya di sini. Oh, seneng saya, dirincikan saja, tak tulis sekalian, ya kan. Ini kan gini sahabat Pusaka Jawa, ini kan pembahasan ada Mas Gege, harus saya lebih seneng rinci Mas Gege. Artinya biar orang lebih kenal, lebih sayang. Gitu. Terus kemudian kan saya udah jelaskan sisi esoterinya, ciri-ciri dari cacing kanil Mas Gege, isinya kan kita ada 2. duet pelengkap. Jadi kan karena berhubung ini ada 2 ya barangnya. Iya. Itu namanya Nurbaya sama Tirtabaya. Oke, ini yang namanya siapa? Ini Nur. Nur. Astagfirullahaladzim. Ini untuk nanti dulu gue lihat pamore dulu deh, pamore adeg ya. Pamore. Ini kalau orang pamor singkir orang bilang. Jadi dia itu raja jin muslim. Jadi, nanti dulu Nurbaya. Terus namanya Nurbaya. Dari mana? Tirtabaya dari Demak semua. Demak. Oke. Ini dipakai lurah. Lurah zaman dulu itu sakti-sakti, jangan salah loh. Iya. Enggak sembarangan milih. Ini Nurbaya ya? Iya, ini Nurbaya. Oke. Terus? Dan lurah itu kan kalau ada orang nikah pasti manggil lurah. Iya. Zaman dulu. Iya. Nah, itu sekalian dong, Pak, supaya jangkungi. Iya, supaya hujan ya dihindari dari hujan. Iya. Bukan berarti memindahkan hujan atau menghilangkan hujan, melainkan ditunda. Nanti gantinya malamnya atau besoknya. Betul. Itu kayak gitu ya. Bisa ditunda, bisa disingkirkan. Permohonan kepada Tuhan. Ya, gitu ya. Terus? Yang Nurbaya ini untuk supaya ramai itu datang. Tamunya itu pada banyak yang datang. Terus kan biasanya kan pernah nih. Berarti kan, ini Mas, ini kan maaf nih. Ini kan sering dipinjam buat hajatan memang. Ini udah berapa kali loh. Banyak. Bahkan bangsane Kiai pinjam, tapi saya nggak mau sebutkan ya. Jadi, tidak saya sebutkan Kiai, karena mereka juga sekedar syariat saja. Syariat. Nah, terus ini berarti bahasannya di samping untuk tamu juga orang yang punya pariwisata biar rame. Iya. Toko juga biar atau mengundang lah ya. Mengundang ini untuk mengundang. Mengundang hajat, hanya cuma hajat. Hajatan saja. Kalau umpamanya untuk pariwisata biar rame. Iya bisa. Jadi itu kan hajat juga sih sama. Iya, pariwisata ya. Oke. Jadi biar rame terus. Supaya misal nih, saya pernah nanganin orang yang maksudnya hajatan, tapi amplopnya kosong semua yang di kotak itu. Ini sahabat Pusaka Jawa, ini memang saya nih dulu saya kan tinggal di Jakarta nih, ampun banget. Dulu teman-teman saya nakal Mas Gege.
Ngelih, lapar, kita modal amplop kosong, tapi saya nggak tega deh. Teman saya paling bawa goceng atau 3.000. Saya sering di Jakarta tuh jahat-jahat. Ya bukan jahat, mungkin mereka lapar nggak punya duit. Iya, amplop 3.000, nggak kenal masuk ke orang numpang makan padahal amplop kosong, kalau enggak ngasih 2.000 3.000, saya mah enggak deh, saya nggak bisa kayak gitu. Nah mungkin seperti itu, seperti atau menghindari seperti itu. Perbuatan orang yang jahat. Ada yang kadang pakai tuyul atau tapi memang ada magic juga ya Mas. Banyak ya, ada ya yang memang kan, tongnya dicolong ya. Di Salatiga itu orang kaya, semuanya kaya, nggak mungkin lah. Iya. Jadi maksudnya ngadakan hajatannya tuh megah gitu loh, mewah loh. Tapi yang datang itu orang amplopnya kosong ternyata. Udah ada, maksudnya buka 1 2 3 ada, terus tiba-tiba langsung hilang. Sisa 500-an 2. Jadi ada yang ngasih uang itu 50.000, tapi ada recehnya kuningan itu 2. Nah, di sisa itu ternyata sih berhubung itu logam kan bisa dimasukin oleh bangsa seperti itu ya. Iya. Nah, itu yang maling. Oh, gitu. Ini Mas Gege punya pengalaman sahabat Pusaka Jawa. Jadi mereka memakai media logam, dimasukkan ke amplop, dimasukkan ke tong itu ya, uang lah. Di media logam itu ada penghuninya yang mau nyolong ya Mas Gege. Oh, gitu. Ya bagus. Gimana? Jadi makanya hati-hati kalau untuk hajatan yang menerima ada recehnya itu dipisah, jangan dicampur. Oke, nah, itu ingat-ingat nih, ini ilmu ya. Ini ilmu sahabat Pusaka. Ini pengalaman dari Mas Gege. Gimana? Terus? Nah, ini untuk mencegah seperti itu. Ini jadi gimana cara pemakaiannya? Ada disimpan di antara di pengantin itu. Kan ini bisa buat alibi juga kok, pengantinnya pakai ini. Iya. Bisa seperti itu. Tadinya sahabat Pusaka Jawa ada saya warangka aslinya kecil pendek segini. Ya kayak kecil bulat begitu. Cuman tak bikin kayak gini biar menarik lah ya. Pengantin kan boleh pakai kayak gini. Ya boleh. Apa ditaruh di sini? Nanti pengantinnya sambil terima salaman kan. Iya. Bisa seperti itu. Tapi yang satunya yang untuk hujan itu di rumahnya. Itu harus berdiri. Harus berdiri. Berarti posisi begini ya. Tapi ada doanya. Oke. Nah, sahabat Pusaka Jawa. Terus apa lagi Mas Gusai dari Demak? Terus cara perawatannya Mas? Cara perawatannya cukup simpel dan mudah. Cuman minyak wangi tok setiap Jumat Kliwon, berarti sebulan sekali. Minyak Jumat Kliwon. Iya. Ya di sininya ya praktekin lagi. Iya. Jadi cukup ngolesin yang ininya aja nih. Oh, yang bagian tengah. Iya. Ini yang bagian lingiran saja. Lingir aja. Segi 4 saja sahabat Pusaka Jawa yang di tengah. Sebetulnya semuanya, cuman menghindari tayang gitu, karatan. Minyak apa Mas? Kasturi. Dicampur aja dengan minyak singer. Kijang bisa. Ya. Terus apa lagi? Nah, jadi untuk energinya ini belum nih tadi nih. Yeah. Energinya itu ada hijau dengan merah. Itu merah untuk menakuti bangsa-bangsa seperti itu. Kedua, jadi tamunya semakin ramai. Yang diundang 100 ya insya Allah datang 100 gitu. Bahkan lebih gitu. Jadi sahabat Pusaka Jawa, ini betul Mas Gege baru tak kasih tahu loh. Bukan settingan. Artinya kita di sini bertiga, ada saksinya lagi di depan saya itu. Sekarang sukses Mas Awak punya kameramen. Kameramennya Mas Gege. Ya, jadi kita tak tunjukkan nih Mas Gege, ini saya bilang ya ini saya ceritakan, ini suka dipinjem. Ya, dulu ada yang dipinjam suka buat lurah. Lah kalau ini buat hajatan. Bukan buat lurah. Cuman dulu dipegang lurah. Dipegang juga dulu sama lurah. Tapi lurahnya sakti. Lurah sakti ya. Ada lagi yang bisa digali dari situ Mas Gege? Yang bisa digali untuk keimanan. Jadi bukan berarti si ini bisa mindahin hujan, nggak ada. Manusia atau makhluk lainnya bisa memindahkan, melainkan minta sama Allah, ya Allah dipermudahkanlah hari hajatku supaya hujan kan makhluk ya, air sih. Iya, betul. Nah itu kan ada didoain. Silahkan hujan tapi nunggu selesai. Iya. Biasanya ini antara hujan dulu sebelum mulai hujan itu terus. Begitu acara pas berhenti. Hujan berarti belum acara nih, H-1 nih. Itu H-1 itu hujan dibrukin semua. Bruk semua itu. Jadi hujan yang akan datang itu dibrukin dari situ semua. Nah, hari itu juga, terus jadi besoknya pas mulai hajat nggak hujan. Seperti itu. Bisa jadi nggak hujan, tapi setelah hajat, hujan gede. Seperti itu. Ya, artinya pokoknya acaranya sukses. Ya, terserah Allah Subhanahu Wa Taala mau bagaimana. Yang penting kita cuman berdoa. Jadi memang doa dari aku ya seperti itu. Ini kan pamornya singkir. Kan orang bilang singkir geni, singkir banyu. Nah ini mungkin singkir banyu. Bahasanya seperti itu ya Mas Gege ya. Karena untuk menyingkirkan hujan. Kan banyu sahabat Pusaka Jawa. Nah ini berarti apa yang
saya katakan ke Mas Gege ternyata pas dengan isinya ya Mas Gege ya. Sudah Mas Gege, ada lagi? Desainnya seperti ini sih. Ada lagi Mas Gege? Udah. Oke, sahabat Pusaka Jawa, Mas Gege sudah menayu dan saya ingatkan lagi orang bermain pusaka ada 3, yaitu orang yang dengan senang antikannya, yang kedua dengan isoteri atau isinya tuahnya saja, yang ketiga dua-duanya antikannya dan juga isinya. Jadi sahabat Pusaka Jawa silahkan pilih ketika nonton channel YouTube saya. Oh, saya senang bahasan untuk esoteri ya, isoteri abaikan saja, itu sebagai bonus ya, buat wacana atau buat wawasan saja, nggak usah dipercaya ya, seperti itu. Karena main antikan suatu saat bisa dijual dengan cepat ya Mas Gege, ketika ketemu dengan komunitasnya, seperti itu. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jika sahabat Pusaka Jawa ingin request nama dapur, silakan request nama dapur. Jika tidak jika ada saya baper, jika tidak buat PR. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.